Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zana Sarah Yasmin dengan NPM 240410101161. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab soal evaluasi tengah semester mata kuliah Governansi Digital. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan antara tata kelola pemerintahan konvensional dan berbasis digital dapat dengan mudah kita temukan. Dahulu, masyarakat harus datang langsung ke kantor pemerintahan untuk mengurus berbagai administrasi, seperti pembuatan KTP atau pembayaran pajak. Proses ini memakan waktu lama, membutuhkan dokumen fisik, dan seringkali tidak efisien. Kini, melalui penerapan pemerintahan berbasis digital atau e-government, layanan publik dapat diakses secara daring melalui situs resmi atau aplikasi pemerintah. Hal ini membuat proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan juga mudah dijangkau oleh masyarakat. Secara prinsip, tata kelola pemerintahan konvensional masih mengandalkan sistem manual dan birokrasi panjang. Sedangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta partisipasi publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan digital lebih efisien, terbuka, dan juga responsif. Sementara pemerintahan konvensional masih lambat, tertutup, dan juga birokratis. Dari pertanyaan kedua, dapat kita ketahui dalam era transformasi digital, pemerintah masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan digital antara aparatur pemerintahan dan juga masyarakat. Untuk mengatasinya, diperlukan langkah-langkah strategis dan juga berkelanjutan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur digital, khususnya di daerah tertinggal atau 3T, agar akses internet dapat merata di seluruh wilayah. Yang kedua, melaksanakan pelatihan literasi digital bagi aparatur dan masyarakat agar mereka mampu menggunakan teknologi secara efektif, produktif, dan juga aman. Yang ketiga, memperkuat kebijakan inklusif digital, misalnya melalui subsidi perangkat atau layanan internet bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Yang keempat, mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi untuk mengembangkan inovasi dan solusi teknologi publik yang berkelanjutan. Melalui langkah-langkah berikut, pemerintah dapat membangun ekosistem digital yang lebih inklusif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menjawab pertanyaan yang ketiga, dalam penerapan e-government, negara-negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pertama, akses internet belum merata. Masih banyak daerah yang kesulitan sinyal dan belum memiliki infrastruktur digital yang memadai. Yang kedua, kemampuan teknologi masih rendah, baik di kalangan aparatur pemerintahan maupun masyarakat, sehingga pemanfaatan layanan digital belum optimal. Yang ketiga, koordinasi antar instansi masih lemah karena sistem digital di berbagai lembaga belum terintegrasi dengan baik. Yang keempat, keterbatasan dana dan tenaga ahli membuat program digital sulit berkembang secara berkelanjutan. Yang kelima, budaya birokrasi yang kaku sering menjadi hambatan karena sebagian aparatur enggan beradaptasi dengan perubahan berbasis teknologi. Singkatnya, negara berkembang masih menghadapi kendala dalam hal akses, kemampuan, dan kesiapan sistem yang perlu dibenahi agar penerapan pemerintahan digital dapat berjalan dengan efektif dan inklusif. Menurut pendapat saya, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Melalui digitalisasi, masyarakat dapat mengakses informasi publik dengan mudah, memantau kinerja aparatur, serta menilai penggunaan anggaran secara real time. Hal ini menciptakan sistem pemerintahan yang terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Sementara itu, akuntabilitas menjamin bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah memiliki pertanggungjawaban yang jelas dan terukur, sehingga mampu meminimalkan risiko korupsi ataupun penyalahgunaan wewenang.
Dengan demikian, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem digital tidak hanya memperkuat efisiensi birokrasi, tetapi juga membangun legitimasi, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Sekian pemaparan jawaban evaluasi tengah semester mata kuliah Governansi Digital dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.